lagi. Belum, belum di record. Kalau enggak di record nanti enggak apa. Ya, ya kita mulai ulang lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berniat untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, dengan surat 2 ayat 207. Wa minan nasi may yasrif nafsahu tiga'a mardatillahi wallahu rauful bi'ad. Raufum bi'a bil ibad. Sadaqallahul azim. Nah lagi terjemahan. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Terjemahan ayat ini, di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Orang yang berjalan lurus untuk mencari ridha Allah, mengorbankan dirinya artinya menahan dirinya untuk tidak berbuat kesesatan, tidak berbuat jahat, tidak berbuat mendahulukan hawa nafsunya, dan tidak mementingkan kehidupan pribadinya, tetapi untuk mencari ridha Allah, dialah untuk berpuasa, menahan diri untuk masalah kehidupan dunia. Dia mencari ridha Allah itu apapun yang dihadapi, ujian, tantangan dalam kehidupannya, dia akan selalu tetap keyakinannya mencari ridha Allah. Ini maksudnya yang mengorbankan diri. Dan ada juga orang yang menafsirkan mencari ridha Allah itu hanya menyimpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dengan cara bermacam-macam, merampok, menipu, mengorbankan dirinya. Nah, seperti yang pernah dilakukan orang untuk mencari ridha Allah itu, mencari untuk keselamatan keluarganya, biarlah dia malu di hadapan masyarakat, asalkan dia mendapatkan kenikmatan dunia. Nah, ini mengorbankan diri yang salah. Mengorbankan diri yang salah itu adalah menyimpang dari apa yang digariskan oleh Allah. Menipu, merampok, korupsi, merusak, atau menganiaya orang lain untuk kepentingan diri sendiri, ini adalah cara mencari kenikmatan dunia yang salah, bukan mencari ridha Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya yang tadi, hamba-hamba yang menahan dirinya, menawan hawa nafsunya, menahan segala bentuk ancaman dan godaan agar dia tidak ikut, tidak terlibat di dalam sesuatu penyimpangan. Nah, itu bedanya. Nah, jadi kalau orang yang mengorbankan dirinya, biarlah dia masuk penjara asalkan dia mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Seperti korupsi, menipu, ya kan? Itu adalah mengorbankan diri juga. Tetapi untuk bukan mendapatkan ridha Allah, tetapi mendapatkan siksaan dari Allah. Kita lanjut. Nah, surat 17 ayat 36. Coba baca tiga ukurannya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Jadi pemahamannya surat 17 ayat 36, jangan. Kata jangan, janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Kalau tidak punya pengetahuan, jangan ikut-ikutan. Dan itu akan bisa membahayakan kepada diri kita sendiri. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati, semuanya akan diminta pertanggungjawabnya. Kapan pertanggungjawabannya itu? Setelah kita sudah tiada lagi, setelah kita meninggal. Kemana saja pendengaranmu, kemana saja penglihatanmu, kemana saja hatimu ketika masih hidup. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Makanya harus mempunyai pengetahuan dulu. Kalau mau mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu dengan hati itu, tidak boleh ikut-ikutan. Harus punya ilmu pengetahuan. Bahwa semua apa yang dilakukan itu, kita dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta bertanggung jawab. Nah, ini. Kita lanjut. Surat berikutnya. Ya. Lanjut. Kamu. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semua. Dalam surat 41 ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yuhsaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka. Lalu mereka dikumpulkan semuanya. Siapa itu musuh-musuh Allah? Yaitu orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tadi. Orang yang tidak menggunakan pendengaran, tidak menggunakan penglihatan, dan tidak menggunakan hatinya itu termasuk musuh-musuh Allah. Semuanya akan digiring ke neraka. Lalu mereka dikumpulkan semuanya. Terus lanjut. Semuanya. Sehingga apabila mereka sampai di neraka, pendengarannya, ya, mereka mengatakan, mana ini? Oh ya, sudah. Sehingga apabila mereka sampai di neraka, pandangan penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ya, di surat ayat kan dikumpulkan semuanya ya di surat 41 ayat 19, di ayat 20-nya. Apabila mereka sampai ke neraka, kan sudah dikumpulkan ya, sampai pendengaran, penglihatan, kulit mereka menjadi saksi terhadap
apa yang mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi, nggak bisa bersembunyi. Mau ngumpat-ngumpat, nggak bisa. Kenapa? Kulitnya bisa bicara. Oh ya, saya lari ke sini, dan saya bersembunyi di sini, dan saya dilindungi oleh si A, si B, si C. Lawan ngaku dia bahwa jadi saksi tentang apa yang telah mereka lakukan. Seperti Harun Masiku misalnya, tangkap bahwa dia salah tentang masalah bansos sampai hari ini tidak ketemu. Kalau dia mati nanti kemana dia lari kulitnya akan bicara. Saya pergi ke sini, saya ke sini. Itu kata kulit. Bicara kulit. Jadi tidak bisa bersembunyi di bagaimanapun. Inilah Allah memberikan peringatan kepada manusia yang masih hidup sebelum mati. Boleh lanjut? Dan mereka berkata kepada murid-murid, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pada Pandai. berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kami pada kulit Pada kali pertama dan hanya padanya lah kami dikembalikan. ya dalam Quran berbunyi ayat 42-nya, surat 41 yang 42. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu anzal antaqana Allahul ladzina antaqa kullu syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, nah, ya, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit ini bicara. Kulit mereka menjawab. Kulit sesama kulit berkata ini. Kulit menjawab. Allah menjadikan segala sesuatu pandai berkata. Telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama. Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, jadi kulit yang satu membantah saya yang pergi ke sana. Kata kulit, mengapa kamu jadi saksi? Karena saya dibuat oleh Allah itu pandai bicara. Hanya saya bicara. Nah, sesama kulit. Jadi kalau dialog itu bisa terjadi antara dengan orang lain, tapi kulit dengan kulit bisa berdialog, bisa bicara. Karena Allah yang membuat segala sesuatu itu pandai berbicara. Nah, ayat 42. Nah, baca nah. Qurannya. Lama. Hmm? Apa? Oh, masuk lagi. Hilang. Dah. Recording in progress.
Hah? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kuntum tastakbiruna ayyash hada alaikum sama'ukum wala absarukum wala juludukum wala yinzalatum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Artinya, kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran dan kulitmu kepadaku. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Ya datang tuh. Bang Atim. Nganan mana Anan? Ini Nah, udah bacaan. yang mana, yang bawah atau yang atas? Semuanya. Oke. Kamu sekali-sekali tidak dapat sembunyi dari kesaksian kepada Pendengaran. pendengaran, penglihatan, dan Kulitmu. kepadamu. Hmm. Bahkan kamu Mengira. berkira bahwa Allah tidak mengetahui banyak dari apa yang kamu kerjakan. Nah, Mereka itu berbuat dosa dengan tentang terang-terang. kerang-kerang. Nah, Mereka Mana suaranya? menyangka. Mereka itu berbuat dosa dengan terang-terang Dengan karena mereka menyangka bahwa bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan mereka dan mereka tidak mengetahui bahwa oh ya, bahwanya. apa. Ya. Jadi dalam bahasa Arabnya dituliskan kalimatnya bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak bisa lihat. Wa ma kuntum tastatiruna ayyas ada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zantum annallaha la ya'lamu katsiran Ayam. Mas, kata Allah, kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu.
Maryam. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Oh, Maryam nih. Nah, jadi Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah itu tidak bisa dibohongi dengan berlindung kepada apapun. Nah, maka Allah tahu. Nah, inilah. Mereka itu berbuat dosa. Ya, dengan terang-terangan. Karena mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan mereka. Mengetahui. Ayam. Ayam. Tidak mengetahui. Kita lanjut ya. Atas ya? Tante. Ke bawah. Di atas. Tante. Ke lantai 2. Iya. Tante. Mana orangnya? Cak? Itu sih yang bilang Maryam ayam. Ayam. Ada slide-nya. Ada suratnya. Ada, ada. Suratnya Kan ada kok. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya. Di atas juga nih, kakak juga di atas. Kita berikutnya. Gedean lagi, biar bisa dibaca. Terus, ini lagi. Oke. Baca, ayatnya yang baca. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih? Yahdi bihillahi man. Manit. Pecah. Hurufnya pecah. Mani apa nih? Manit taba'a ridwana Taba'a ridwana. nahu Subulus salam Subulus salam. wayah Wa yakhrijuhum minaz zulumati ila nur biizni bismillah wa yahdi bihim ila siratim mustaqim. zamannya baca kanan. Nan, baca Nan. Gimana Nan? Oh, Ica. Ya. Dengan kitab bilang. Dengan kitab. Oh, Ica. Nih. Dengan kitab. Anan. Ica bisa. Ya bisa baca tuh. Dengan kitab itulah pegang ya. Coba baca. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Lihat kalau dia baca. Dan dengan itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benerang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Apa? Jalan yang lurus. Ya, jadi dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan yang keselamatan. Gantian. Dia dulu. Ganti ayat. Ke jalan keselamatan dengan kitab. Ya. Dengan kitab pula itu mengeluarkan orang-orang yang dari gelap gulita, dari orang-orang yang tidak tahu menahu tentang sesuatu masalah kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, inilah salah satu petunjuk pedoman manusia untuk mencari jalan yang lurus itu dengan kitab, untuk keluar dari kebodohan, dari gelap gulita dengan kitab, dengan seizin Allah. Kenapa dengan seizinnya?
Karena persyaratan untuk memahami kitab Al-Quran itu harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kadar baik dan kadar buruk. Nah, ini salah satunya adalah ditunjuki manusia itu ke jalan yang lurus. Kalau tidak beriman, tidak bisa. Kalau tidak baca Quran, tidak bisa. Tidak paham Al-Quran juga tidak bisa. Tidak bisa keluar dari gelap gulita. Tidak akan mendapatkan cahaya yang terang benderang. Satu lagi ya, Anan baca. Nah, baca, baca. Mana, Cak? Nah, Berantem malah. Mati ya, ya HP-nya mati deh. Sini. Ija. Nana. Ya, siapa yang baca nih? Siapa Anan? Sampingnya lagi, Bang. Nah, zoom. Selalu Udah baca ini. selalu membaca Al-Quran dengan menggunakan Pendengaran. penglihatan hati. Cak ganti yang dicam mulu, pegang ntar abangnya gimana? Dua. Dua kan? Nah, jadi yang nomor 2 itu selalu membaca Al-Quran. Yang digunakan apa? Pendengaran, penglihatan, hati, dan akal. Ya, Itu Mariam. nah, Maria. Apa yang Di pondok kacang juga. Udah kan? Anan, baca Anan. hati baca tim? Sim. Hati dan Anan baca berdua. Selalu membaca Al-Quran dengan menunggu Selalu membaca Al-Quran dengan menunggu pendengaran Dan Penglihatan, pentahan dan bacalah yang apa yang telah diwujudkan. kayukan Ulang lagi, bacalah nih bacalah baca apa telah yang telah kamu apa yang telah diwahyukan. Al-Quran padamu, yaitu kitab Al-Quran. Dan di sini Dan dirikanlah salat. Terus ini geser sama Hisham dan hati salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu lagi di lah, dia sudah baca. Oh sayang, udah baca belum? mana tuh suaranya? tadi digeser-geser sama tim Lah, aktif. potong kayak gitu.
Ambil ya, mungkin jadi. Lah, baca dong. Lah, Bacalah apa yang telah diawali diwahyukan itu kepadamu. kitab Al-Quran Ah, dan dirikan dirikan sholat. sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan Keji, perbuatan keji dan mungkar. melihat adalah lebih besar Samaannya keutamaannya dari dari ibadat lain. ibadat orang yang lain dan Allah melihatnya. Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini Al-Quran itu dibaca. Apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran dibaca. Kemudian dirikan sholat. Sesungguh sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah itu dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, seperti yang tadi tuh. Jadi Allah tahu. Nggak bisa sembunyi-sembunyi. Tucak tuh. Nah, kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita ngobrol. Baik, bagus, stop. Stop.